dan kami juga sangat setuju bahwa program ini akan kami hentikan untuk seterusnya. Trans 7 juga telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi terkait pada tanggal 14 Oktober 2025 karena memang program Expose Uncensored itu diproduksi oleh PH, bukan oleh in-house production Trans 7. Trans 7 telah menghentikan program Expose Uncensored dari seluruh saluran penyiaran, baik siaran televisi, media sosial, maupun platform digital resmi Trans 7 lainnya. Program Expose Uncensored adalah salah satu tayangan di stasiun televisi Trans 7 yang mengusung format infotainment atau majalah berita ringan, mengulik kehidupan selebritas, tren sosial, hingga sudut-sudut masyarakat. Seiring waktu, program ini dikritik karena menarik tema-tema yang sensitif tanpa landasan investigasi mendalam dan lebih banyak bersifat expose dengan unsur hiburan, bukan jurnalistik mendalam. Pada tanggal 13 Oktober tahun 2025, Expose Uncensored menayangkan segmen yang menyoroti kehidupan sebuah pesantren, tepatnya Pondok Pesantren Lirboyo, bersama narasi yang dianggap merendahkan martabat pesantren, santri, dan kiai. Contohnya, narator menyebut bahwa santrinya minum susu aja kudu jongkok, kiainya yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop dalam tayangan tersebut. Tayangan ini memicu kecaman luas dari kalangan santri, kiai, pesantren, serta lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU). Petisi daring muncul menuntut penghentian program dan bahkan pencabutan izin siar Trans 7. Jumlah tanda tangan dalam sehari mencapai belasan ribu. Kelompok santri dan alumni pesantren melakukan aksi protes ke kantor Trans 7 di Jalan Tendean, Jakarta Selatan. Laporan polisi dibuat ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pelanggaran UU ITE, SARA, dan penghinaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyelidiki tayangan tersebut dan pada tanggal 14 Oktober tahun 2025 menjatuhkan sanksi penghentian sementara program Expose Uncensored dengan alasan melanggar regulasi P3 dan SPS Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Beberapa poin pelanggaran yang disebut. Pelanggaran Pasal 6 PKPI 03, 2012 P3, mengenai penghormatan terhadap perbedaan SARA, Lembaga Pendidikan, DEL. Pelanggaran Pasal 16 Ayat 2 huruf A SPS KPI yang menyebut lembaga pendidikan tidak boleh digambarkan secara merendahkan. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2025, Dirut Trans 7, Atik Nurwahyuni, dalam audiensi bersama DPR RI dan perwakilan alumni pesantren menyampaikan permohonan maaf resmi. Beberapa poin penting dari pernyataannya. Trans 7 telah menghentikan secara permanen program Expose Uncensored dari seluruh saluran, televisi, media sosial, dan platform digital resmi. Trans 7 juga memutuskan kerjasama dengan rumah produksi eksternal yang memproduksi program tersebut, yaitu Shandika Widya Cinema, atau variasinya, pada tanggal 14 Oktober tahun 2025. Penghentian program ini dilakukan atas instruksi dari pemilik konglomerasi, Hairul Tanjung CT. Setelah penghentian program, muncul tuntutan lebih lanjut. DPR RI melalui Wakil Ketua Cucun Ahmad Syamsurijal meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, bersama KPI melakukan audit menyeluruh terhadap izin hak siar Trans 7. Beberapa elemen masyarakat, khususnya pesantren dan NU, mendesak pencabutan izin siar Trans 7 atau setidaknya evaluasi berat terhadap operasional stasiun televisi tersebut. Keputusan dan tanggal. Secara ringkas. Tayangan kontroversial terjadi, tanggal 13 Oktober tahun 2025. KPI sanksi sementara, tanggal 14 Oktober tahun 2025. Pernyataan resmi penghentian permanen dari pukul 7.16 Oktober tahun 2025. Program Expose Uncensored dihentikan untuk seterusnya di semua platform dan rumah produksi terkait diputus kerjasama. Meski akses tayangan telah dihentikan, dampak reputasi dan kepercayaan publik terhadap Trans 7 masih perlu waktu untuk pulih. Kasus ini menjadi studi mengenai batasan infotainment ketika menyentuh lembaga pendidikan dan keagamaan. Regulasi penyiaran mengingatkan bahwa media tidak boleh sekadar mengejar sensasi.
Keterlibatan pemilik korporasi CT Corp menegaskan bahwa keputusan stasiun TV bisa dipengaruhi langsung oleh konglomerasi untuk menjaga brand dan kepentingan bisnis yang lebih besar. Reaksi publik cepat dan masif, dari petisi hingga aksi protes, menunjukkan bahwa sensitivitas terhadap representasi pesantren dan kiai sangat tinggi di masyarakat Indonesia.